Banjir bandang yang menerjang kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah warga mengalami trauma. Terlebih banjir bandang kembali melanda daerah itu. Rumah-rumah yang rusak kini terlihat di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh. Akses jalan pun terputus hingga menyulitkan aktivitas warga di salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah akibat banjir bandang. Warga pun menyampaikan kesulitan mereka lantaran tak ada lagi barang-barang yang bisa diselamatkan selain surat-surat penting. Mereka bahkan berencana untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Warga pun berharap adanya bantuan tempat tinggal dari pemerintah. Tahu-tahunya hari Kamis pagi Allah berkehendak lah. Aduh, tidak berani saya tinggal lagi Pak, trauma malah saya rasanya. Jadi Ibu maunya direlokasi? Mau cari tempat yang baru aja lah Pak, daerah Limau Manis. Rumahnya mencil air tuh Pak, pas dua air besar, saya melihat sendiri itu. Kan rumah ini pakai kenoping, bakar sebalik. Kelihatan oleh saya tuh rubuhnya, dari rumah kakak di belakang saya lihat. Jadi kami ngucap-ngucap aja Pak, ngaji-ngaji aja lagi. Larinya kemana Ibu hari itu? Ke belakang Pak, di belakang tuh kan kayak pulau jadinya. Tinggi? Di sana udah belakang udah air besar, di sini udah air besar. Jadi kok tinggi itu ada 5 buah rumah di belakang. Berharap sekali kepada pemerintah mohon bantuan atau misalnya ndak pun tanah dijadikan misalnya untuk membangun lah nak Pak. Gitu. Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu demi menyelamatkan 15 orang yang terjebak banjir bandang di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Tak kurang dari 2 jam, tim berjibaku di tengah arus yang deras di bawah guyuran hujan lebat. Kerja keras tim SAR membuahkan hasil. 15 warga yang terjebak banjir bandang berhasil diselamatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mengimbau warga tetap waspada banjir susulan karena potensi curah hujan tinggi masih mungkin terjadi. Tim rescue gabungan itu sudah melakukan mengevakuasi warga sebanyak 15 orang. Kemudian alhamdulillah tidak ada korban ya. Kita menghimbau kepada warga jauhi bantaran sungai, pinggiran-pinggiran sungai yang ada maksudnya bagi warga yang berada di tepi sungai agar dijauhi bantaran sungai sebab tingginya curah hujan tak hanya membuat debit air sungai di kawasan Batu Buswak naik. Sejumlah wilayah seperti Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo juga terdampak banjir cukup parah. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Akibat banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat, sejumlah warga tak lagi berani menempati tempat tinggal mereka. Warga pun harus mengungsi. Informasi selengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang. Selamat sore, Rio. Setelah banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Buswak, apakah ada rencana relokasi warga? Ya, Ihsan dan juga saudara, tidak hanya banjir bandang yang terjadi kemarin, sebenarnya untuk Kota Padang sendiri ini sudah terdampak banjir bandang sejak tanggal 25 November yang lalu. Jadi rentetannya banjir bandang yang kemarin itu yang hari Minggu sore itu adalah banjir bandang yang keempat kalinya yang menerjang di daerah Batu Buswak. Dan untuk daerah Kota Padang sendiri memang ada beberapa titik kawasan yang terdampak banjir sejak tanggal 25 November yang lalu. Dan titik terparah itu berada di Kecamatan Pauh, tepatnya di daerah Batu Buswak dan juga di daerah Nanggalo untuk daerah banjir. Dan untuk di Batu Buswak sendiri warga memang sudah sejak tanggal 25 November itu warga sudah mengungsi. Tapi dalam beberapa hari ke belakang ini warga yang mengungsi di rumah di daerah di sekolah-sekolah itu sudah dipindahkan oleh Pemko Padang ke daerah tempat di daerah Lubuk Buaya, tempat di mana dahulunya ada mes yang disiapkan untuk karantina warga yang terjangkit COVID. Di sanalah mereka dipindahkan, tapi tidak semua dari warga yang berada di Kecamatan Pauh ini mau untuk dipindahkan. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Padang itu sudah memberikan kompensasi, di mana warga yang tidak mau untuk pindah ke daerah Lubuk Buaya, mengingat daerahnya cukup jauh dengan daerah Kecamatan Pauh, itu diberikan kompensasi Rp500.000 per bulan, agar mereka ini bisa mengontrak untuk sementara waktu rumah yang aman dari daerah terjangan banjir. Dan untuk pembangunan rumah
Huntara sendiri, saat ini Pemkot Padang sudah menyiapkan beberapa titik kawasan lahan, itu yang dengan jumlah luasan lahannya mencapai 3,5 hektar. Dan itu memang dipusatkan di daerah Kecamatan Koto Tanga. Demikian, Ihsan. Untuk membantu akses di sana, infonya saat ini sudah ada 4 jembatan Bailey yang dibangun. Bagaimana informasi terkininya, Rio? Ya, untuk di daerah Kota Padang sendiri memang belum ada jembatan Bailey yang dibangun, karena di sini untuk dampaknya hanya satu jembatan yang terputus di daerah Gunung Nago. Itu jembatan bukan akses utama tapi jalur alternatif. Dan untuk jembatan yang dibangun ini, yang dari tim gabungan, itu jembatan untuk daerah beberapa kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. 2 diantaranya itu jembatan Bailey dibangun di daerah Kabupaten Solo, 1 di Kabupaten Padang Pariaman, dan 1 lagi itu jembatan Bailey dibangun di Kabupaten Pasaman Barat. Dan dalam hal ini memang masih banyak daerah-daerah atau nagari-nagari yang masih membutuhkan akses untuk mempermudah jalur pendistribusian bantuan. Dan untuk itu memang dalam hal ini Kodam Imam Bonjol sudah menyampaikan bahwasannya akan ada rencana penambahan 12 unit jembatan lagi yang nantinya akan disebar atau dibangun berdasarkan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk titik penempatan jembatan-jembatan itu. Mengingat saat dari terjangan bencana ini, dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, itu 17 diantaranya terdampak banjir bandang, di mana daerah terparah itu adalah di daerah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam. Demikian, Ihsan. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, Rio.